belajar gak ada habisnya. Setiap waktu, setiap menit itu adalah belajar. Pada hari ini saya kedatangan tamu sekaligus narasumber bernama Adika Muhammad Ajis. Jadi Adika ini dulu pernah satu SD dengan saya di SD NFK Katanggeng. Dari kelas 1 sampai kelas 6 Adika ini selalu ranking 1 ya. Tidak pernah tergantikan oleh rekan-rekannya karena saking sulitnya. Masuk SLTP saya ke MTS 2 Cianjur, Akang ini ke SMP 1 Tanggeng ya. SMP. Nah, SLTA saya masuk MAN 3 Cianjur, Adika ke Semansa. Ya. Jadi kita hanya satu sekolah ketika SD saja. Kalaupun satu sekolah lagi mungkin pasti Adika ranking 1 lagi gitu. Di sini kita akan bahas perihal tentang cerita mengajar desa karena Adika ini merupakan ketua GMD Kang ya? Ya, GMD Cianjur. GMD Cianjur. Jadi GMD ini singkatan dari Gerakan Mengajar di Desa. Betul Kang ya? Betul. Nah, gini Kang, kalau GMD ini lahir atau munculnya itu pada tahun berapa Kang? Jadi awal mulanya itu GMD muncul tahun 2018. 2018 berarti sekarang masuk tahun ketiga gini? Ya, masuk tahun ketiga. Jadi waktu itu tuh perintisnya memang kakak tingkat saya di SMA, Kang Gardian. Oh, Kang Gardian itu saya tahu kelas 12 kan? Ya, waktu itu aktif di IG kan ya? Nah, waktu itu kelas 12, saya kelas 11 kan. Nah, dia merintis kegiatan Gerakan Mengajar Desa. Waktu itu lingkupnya masih sedikit ya, masih Cianjur aja gitu. Di seluruh kecamatan di Cianjur. Dan waktu itu untuk Tanggeng alhamdulillah juga ngirim di MTS. Ada waktu itu di MTS. Nah, kemudian setelah 1 tahun ke depan responnya baik, respon dari Bupati juga baik, dari pihak-pihak lain, dan GMD ini berkembang lagi ke tingkat yang lebih luas ke Jawa Barat. Oh iya. Di 27 kabupaten kota di Jawa Barat, alhamdulillah tahun kemarin kita udah melaksanakan pengabdian dengan hasil yang memuaskan juga. Dan untuk tahun sekarang baru kemarin Agustus diresmikan Gerakan Mengajar Desa Nusantara. Ya, jadi kalau GMD ini Kang ada pusatnya nggak sih? Nah, sebenarnya kalau buat lihat pusat ya, karena awalnya di Cianjur, jadi memang pusatnya di Cianjur. Nah, namun tapi ya karena semakin berkembang gitu, jadi pusatnya itu pindah ke Bandung gitu. Iya, di Bandung sekarang. Jadi segala kegiatan itu di Bandung. Ya. Kalau ini kan kalau perihal wilayahnya gitu, tiap kabupaten atau kecamatan adanya itu, ada GMD. Kita melihatnya itu pembagiannya itu dari pertama provinsi dulu ya. Nah, cuman khusus Jawa Barat yang di dalamnya itu per kabupaten ada. Nah, jadi kalau untuk provinsi Jawa Timur, misalnya Jawa Tengah dan lain-lain sebagainya di seluruh Indonesia itu cuman cakupannya baru provinsi aja. Jadi atas nama provinsi. Nah, untuk Jawa Barat khusus itu udah sama kabupaten kota kayak gitu. Ketika Akang ini kan sekarang menjadi ketua GMD Kabupaten Cianjur mungkin ya. Nah, kalau dulu kan pemilihan ketuanya itu ditunjuk langsung atau ada pemotongan suara dong? Kalau pemilihan ketua waktu saya diangkat jadi ketua itu sistemnya kita open recruitment. Open recruitment, siapa yang siap kayak gitu. Kalau misalnya kandidatnya banyak, ada seleksi dari pihak atas. Waktu itu berapa calon dong? Waktu itu tuh uniknya nih ya, uniknya waktu itu gak ada yang ini, gak ada. Sebenarnya ada satu, cuman cewek gitu. Karena kita mempertimbangkan karena tugasnya berat gitu ya, cewek takut ini, dan dia juga masih SMA. Jadi gak ada banget yang ini cowok. Waktu itu juga saya open recruitment, daftarnya jadi divisi education, bukan jadi ketua. Nah, tapi mungkin atas pertimbangan dari pihak pusat mungkin ya, dan lain sebagainya, ya qadarullah saya jadi ketua gitu. Jadi kalau perihal ini ya kan, kalau perihal programnya kan tentulah setiap organisasi itu ada tujuan visi misi. Nah, tujuan dibentuknya GMD ini itu apa kan? Nah, mengingat gitu ya tujuan Gerakan Mengajar Desa gitu. Tujuan utamanya menginspirasi. Ya. Jadi slogan utama kita sebagai tutor disebut juga tutor inspiratif. Jadi kita tuh punya embel itu tutor inspiratif gitu. Jadi kita tugasnya menginspirasi ke desa-desa gitu, bahwa pendidikan itu penting. Iya, betul. Pendidikan itu penting, jangan sampai kan kalau misalnya di desa itu udah agak aneh gitu ya, siswa lulus SMP udah nikah kayak gitu. Nah, kita tuh memang pengen
mengubah gitu ya mindset bahwa pernikahan itu bukan satu-satunya jalan. Ya. Masih banyak Masih gitu. ada jalan lain. Masih ada jalan lain gitu lewat pendidikan salah satunya. Kalau Akang ketika sekarang sudah diresmikan menjadi ketua GMD Kabupaten Cianjur, itu Kang ada jangka waktunya nggak? Contoh 1 periode? Oh gitu. iya, ada sih ada. Berapa tahun ya? 1 tahun. 1 tahun. Ya 1 tahun. Karena memang baru 3 tahun ya kan. Jadi jenjangnya bertambah 1 tahun 1 tahun. Jadi tiap tahun ini ganti. Nanti juga ada open recruitment baru gitu di tahun selanjutnya. Kalau ininya kan perihal programnya kan mengajar di desa ya. Iya. Nah itu teh ada batasannya. Contoh gini ya Kang. Contoh sekarang hanya mengajar tingkat SD saja atau bisa ke MTS, ke MA bisa nggak? Itu masalah kurikulum. Jadi kita udah menentukan nih. Nih. Untuk gerakan mengajar desa, tujuan utamanya ialah anak-anak usia 7 sampai 12. Oh, ada batasan. Ada batasan usia. Jadi fokus utama kita di situ gitu. Fokus utama kita tuh di anak usia tersebut. Jadi untuk misalnya apakah anak SMP atau SMA boleh ikut, nanti juga pada saat kegiatannya bisa disesuaikan. Jadi beda kelas lah istilahnya. Tapi emang tujuan kita utamanya itu untuk anak SD. Dan jangka waktu pengabdiannya itu 7 hari. 7 hari ya, 7 hari pengabdian di sana. Selain kita fokus mengajar pada anak-anak, kita juga di sana ngelihat gitu potensi apa sih yang ada di desa itu, potensi dan mungkin apa sih yang bisa dikembangkan gitu sebagai output kita setelah pengabdian kayak gitu. Kalau mengajar di desa itu kan programnya itu 1 bulan 1 kali atau 1 tahun 1 kali? Oh, nah untuk programnya itu 1 tahun sekali gitu. Jadi sekali. Untuk gerakan mengajar desa ini kita memiliki istilahnya disebutnya zona waktu pengabdian. Nah, seluruh Indonesia boleh melaksanakan pengabdian dari rentan waktu September kemarin sampai Januari 2022. Nah, dalam waktu rentan segitu, masing-masing tim boleh mengadakan kapanpun gitu. Selama 7 hari aja kayak gitu. Nah, itu kita kembalikan ke masing-masing tim nanti yang pengabdian mau memilih pengabdiannya itu di waktu yang kapan kayak gitu. Jadi cuma 7 hari aja. 7 hari aja waktunya mungkin ya. Nah, kalau ketika kita mengajar di desa mungkin ya Kang, dulu ketika pengalamannya nih, kenangan pahit manisnya seperti apa? Sebenarnya kalau boleh jujur, saya baru pertama kali gitu. Ya, mengajar langsung kan? Ya, baru pertama kali gitu ikut gerakan mengajar desa gitu. Cuman saya melihat waktu dulu gitu, pengalaman-pengalaman yang udah pernah dirasakan oleh teman-teman saya, bahkan apa ya, ada suatu masa ketika itu desa tidak respon. Desa tidak respon kepada kita, pernah juga seperti itu. Kurang percaya. Nah iya, mungkin bisa jadi seperti itu. Terus juga sulitnya akses kayak gitu kan, masih banyak. Karena emang tujuan kita tuh desa-desa yang terpencil. Terpencil. Pernah ke desa mana aja kan? Karena cakupannya cukup luas dan timnya cuma sedikit, jadi kemarin itu di Cianjur tahun kemarin saja cuman 2 tim. Cuman 2 tim tahun kemarin itu. Yang pertama di Angurwangi, yang kedua di Cibeber. Jadi masih sedikit lah. Mungkin tahun kedepannya bisa lebih berkembang. Nah, kalau dilihat dari perkembangan semakin kesini Kang ya, budaya literasi lah, kemampuan berbahasa, kan ada yang mengatakan sedikit berkurang. Ada patah mengatakan bahwa belajar terbaik itu kan mengajar. Nah, yang dipertanyakan gini kan sekarang hampir jarang lah orang membaca buku di bukunya langsung gitu ya. Mungkin sih ada sih, cuman jarang gitu. Kebanyakan kan sekarang apapun bukunya dipindahkan ke handphone ya, berbentuk PDF lah gitu. Nah, gimana sih cara agar supaya si anak itu dari usia dini dilatih ataupun diajarkan supaya tidak menghilangkan budaya literasi gitu? Nah, menarik pertanyaannya. Sebenarnya konsennya sebuah peradaban gitu, sebuah kebiasaan itu dimulai dari lingkungan. Betul. Dimulai dari lingkungan. Kalau misalnya kita pengen gitu tidak menghilangkan budaya literasi pada anak-anak kecil gitu, bisa mungkin lingkungannya juga mendukung. Ambil contoh lah misalnya kayak gini, di suatu wilayah itu banyak sekali gitu orang menyediakan buku, banyak sekali fasilitas fasilitas, dan orang-orang pun membaca itu jadi utama gitu. Nah pasti bakal menurun ke anak-anaknya. Nah masalahnya gitu di Indonesia ini kenapa jarang gitu kan ya, jarang orang-orang anak-anak baca buku, karena
kitanya juga lingkungannya tidak membiasakan seperti itu gitu. Apa ya, emang lebih mudah terpengaruh dengan handphone. Iya, Dan walaupun betul. di handphone itu kita cuma membaca hal-hal Iya yang sih, sifatnya itu jarang baca buku lah. jarang Ya. baca buku kayak gitu. Emang peran keluarga, peran lingkungan itu paling Sangat utama. penting, Iya, gitu. paling utama. Terakhir Kang, untuk closing statement lah ya, Oke. tambahan dari Akang mengenai untuk memotivasi yang menonton supaya terus bisa mempertahankan budaya belajar Kang. Oke. Jadi belajar gak ada habisnya. Setiap waktu, setiap menit itu adalah belajar. Sebisa mungkin setiap waktu yang kita lalui kita dapat ilmu baru. Niscaya kedepannya kita akan berguna. Seperti itu. Mantap. Tambahan Kang, jika ada tambahan. Oke, mungkin dari pemaparan saya masih kurang ini ya, banyak mungkinnya mengenai gerakan mengajar desa. Jadi teman-teman juga yang nonton video ini boleh banget nih menghubungi saya secara pribadi. Nanti mungkin bisa dicantumkan Ya, kontak saya boleh. di deskripsi video ini. Dan untuk teman-teman yang punya semangat dalam pengabdian, terutama mahasiswa baru atau mahasiswa muda lama, boleh banget ikut kami di Gerakan Mengajar Desa Kabupaten Cianjur di tahun berikutnya. Baik, terima kasih untuk tamu sekaligus narasumber pada hari ini. Semoga bisa memotivasi yang menonton pada video ini dan juga agar terus mempertahankan budaya literasi ke depannya. Insya Allah untuk kedepannya juga saya akan terus-menerus mengundang narasumber untuk bisa mengedukasi dan juga memberikan informasi. Itu saja mungkin dari saya, semoga bermanfaat.